Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngobras Ngobrol Asyik. Oke, oh iya, perkenalkan diri saya. Nama saya Azelia Sasalia Iskandar. Di sini tempat kita bakal membahas tentang sejarah dan peradaban Islam. Kali ini bahasannya lebih seru dan kita akan berjelajah bersama dengan Ustadz Nur Rahman Hadi. Selamat siang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Hai Pak Nurul ya Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ini Ustadz Nur Hadi ini baru saja lulus dari Universitas Al-Azhar tahun 2021 ya Ustaz. Iya. Dan kemudian kembali mengabdi setelah dari kuliah di Al-Azhar tahun 2023 sampai 2024. Kali ini Ustaz sekarang sedang mengajar di DKL ya Ustaz. Apa itu DKL? Darul Dokter. Nah, untuk yang tahu DKL, kalian bisa datang di YouTube DKL. Oke, di subscribe ya kalian ya. Oke, para pemirsa ya. Nah, kita bakal bahas tentang perkembangan di Bani Umayyah. Perkembangan pendidikan di Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Andalusia, Sisilia, dan Patani. Banyak banget kan ya pemirsa. Oke, kita bakal menjelajah bersama ya. Nah, untuk berikutnya pendahuluan dulu ya guys. Oke. Ustaz, kalau boleh ceritakan kenapa kita begitu perlu sekali untuk mempelajari sejarah, apa pentingnya? Masya Allah, luar biasa. Oke, Santai aja, Ustaz. Ini santai sekali. Sebelum kita membahas pentingnya tentang sejarah, kita perlu mengetahui apa itu sejarah. What the meaning of historis ya, kalau Inggrisnya historis ya. Origins. Seperti itu ya. Tentang sejarah dan lain-lain. Sejarah itu asal kalau dalam bahasa Arabnya kan tarikh. Oke. Tarikh itu awal kalimatnya ar-rahu yu'arikhu. Ar-rahu yu'arikhu itu pencatatan. Nah, maka dalam pengertian secara definisinya itu pencatatan apa yang telah dilalui oleh masa manusia sebelum ini. Oke. Maka kamu punya ini nggak? Punya catatan waktu zaman kecil? Iya, pasti punya. Nah, catatan kamu itu disebut dengan sejarah. Atau disebut dengan tarikh tentang hidup. Sejarah. Atau syajarah ya. Sejarah ini ada syajarah atau pohon. Tapi kalau dikatakan syajarah itu tidak syajarah. Tapi lebih tepatnya sejarah itu pencatatan yang ada di zaman dahulu ke zaman yang bisa kita ketahui di zaman sekarang. Maka kalau dulu kamu punya catatan waktu kecil dulu, nah itu sejarah kamu ketika saya masih kecil. Oke, maka udah tahu. Nah, kalau ditanya penting nggak sih sejarah, sangat penting sekali. Kenapa bisa dikatakan penting? Karena kalau tanpa adanya sejarah, kita tidak akan tahu gimana apa yang telah dilalui di masa lalu tersebut. Contoh sekali, di ilmu kita ambil di dalam ilmu hadis. Ilmu hadis ya. Ilmu hadis ada pembahasan tentang sejarahnya? Oke. Ada atau tidak? Bahas tentang sejarah ada. Banyak sekali. Lewat? Ya, menceritakan tentang masa-masa sebelum Nabi Ismail ya. Nah, itu kalau ini ya. Tapi kalau dalam ilmu hadis dibagi dua. Ada ilmu riwayah. Riwayah itu tentang riwayat hadisnya. Ada ilmu diroyah. Ilmu riwayah dan ilmu diroyah. Diroyah Ustaz. Nah, diroyah ini yang membahas sejarah. Contoh kita ngambil hadis yang paling sering dengar. Innamal a'malu binniyat. Hafal? Inna a'malu binniyat itu segala sesuatu pekerjaan harus dimulai dengan niat. Nah, kamu hafal hadisnya? Hadisnya kamu hafal? Hadisnya iya. Coba. Inna a'malu binniyat. Likul limri. Lupa. Likul limri. Lanjutin. Ada lanjutannya. Ini panjang Ustaz. Nah, batas itu baru diajar.
Nah, kalau kita di pondok kan sampai manawa. Iya. Selanjutnya tuh ada pamangkana hijratuhu di dunia awli umratin yusibuha fa pamangkana hijratuhu lillahi wa lirasulihi sampai akhir. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim sampai Imam Bukhari. Itu ada ilmu diriwayatnya. Kenapa Nabi Muhammad mengucapkan itu? Kamu tahu sejarahnya kenapa Nabi Muhammad mengucapkan itu? Nah, makanya itu pentingnya sejarah. Oh. Oke. Kalau sejarah kan dalam konteksnya itu seperti pohon Ustaz itu. Ya, kalau penggambarannya seperti pohon, tapi kalau menurut saya kalau pohon itu lebih ke apa ya? Penjabarannya. Tapi secara hakikatnya sejarah itu pencatatan sehingga kita tahu kenapa bisa seperti itu. Karena ya itu perkembangan dari awal dan perkembangannya masih berkembang sampai sekarang. Nah, jadi kita tahu gimana perjalanannya. Contoh kayak tadi yang hadis saya sebutkan, kenapa Nabi Muhammad ngomongin nama Ahmadu bin Niyad? Kenapa? Karena pada saat itu ada temennya, ada sahabatnya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu bukan karena Allah, bukan karena Nabi Muhammad, tapi karena apa? Ada pujaan hatinya di Madinah. Jadi kalau zaman sekarang itu ada bebeknya, ada yang disayangi di Madinah. Akhirnya dia mau hijrah. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu ada niatnya. Kalau kamu hijrahnya ke Madinah karena cewek, karena wanita, maka hijrahnya semua wanita doang. Maka Nabi Muhammad menegaskan di situ kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka kalian akan dapat semua. Oke. Baik, jadi paham. Jadi kalau misalnya setiap niat itu pasti akan tercapai, kan? Itu salah satu pentingnya sejarah. Jadi kita tahu kebenaran suatu hakikat. Sebuah hakikat sesuatu itu baru satu ilmu ya. Ilmu yang lain ada ilmu tafsir itu ada ilmu asbabun nuzul. Tafsir di Al-Quran, kenapa surat Al-Fatihah turun, kenapa surat ini turun, itu ada asbabun nuzulnya, itu sejarah. Oke. Di Indonesia di kita negara kita ini ada sejarah Indonesia. Pasti. Nah, ada pasti. Kenapa Indonesia merdeka? Karena itu perjuangan dari penjajahan kolonialisme Belanda, Portugis. Masya Allah. Tahunya dari mana? Tahunya dari sejarah. Nah, itu pentingnya sejarah. Maka dicatat ya. Ya, maka segala sesuatu yang ada di dalam kita dan kita melihatnya itu kita akan mengetahui hakikat kebenarannya lewat sejarah. Oke, baiklah. Untuk pertanyaannya, apakah benar kalau misalnya kita mempelajari sejarah atau mencintai sejarah itu cenderung percaya diri, gimana Ustaz? Tentu. Kenapa saya bilang lebih percaya diri? Iya. Kenapa? Karena saya dari jawabannya karena dia tahu kebenaran tentang hakikat tersebut. Karena motivasi hidup kan? Motivasi hidup pasti ada motivasi hidup, tapi lebih pede, orang lebih pede. Contoh kayak kamu atau kita gambarkan kita kan baru saling kenal. Kita baru saling kenal, tapi dirimu tahu sejarah tentang saya? Tahu nggak? Belum tahu kan? Ketemu saya nervous atau tidak? Apa namanya? Kalau ketemu, kamu nervous nggak? Malu nggak ketemu saya? Enggak. Tapi kalau kamu udah lebih kenal saya, udah kenal sejarah saya, masa lalu saya gimana, kamu lebih enak lagi ke saya. Nah, seperti itu. Ketika seseorang dia menekuni ilmu sejarah, semuanya dia akan lebih pede secara kepribadiannya. Karena dia tahu, ini seperti ini, seperti ini. Sehingga dia lebih berhati-hati untuk bertindak sesuatu. Dan bisa mengambil pelajaran dari masa lalu. Contoh yang banyak yang Nabi Muhammad itu sering menceritakan tentang kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Itu beliau menceritakan masa lalu itu karena untuk mengambil pelajaran bagi manusia yang berpikir gitu ya Ustaz. Nah, maka jadi lebih pede kan? Iya. Umat Islam sekarang lebih pede. Dan motivasi hidupnya. Ya, seperti itu. Oke, paham. Baiklah. Oke, sekarang ini Bani Umayyah, menurut antum gimana kondisi pemerintahan Umayyah dan terhadap pendidikannya Ustaz? Aduh, ini kalau udah membahas ini udah Masya Allah nih. Sebelum kita Bani Umayyah kita uruti dulu. Pertama ada zaman Rasulullah dulu, kemudian Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Mamalik. apa? Mamalik. Oh iya. Mamalik itu dari Fatimiyah, Mamluk ya? Mamluk. Oh iya, Mamalik. Kemudian Terus ditutup sama
Utsmaniyah. Utsmaniyah atau Utsmaniyah yang Turki Utsmani yang ada di Iya, Utsmani. Turki Utsmani. Nah, secara kedaulatan, ini kedaulatan Islam tuh secara umumnya kita sebut 6 tadi. Tapi kalau kita urutkan yang tadi yang kamu sebutkan, nomor 3-nya apa? Pertama Nabi Muhammad, kedua, Khulafaur Rasyidin, ketiga Umayyah. Bani Umayyah, itu tidak mungkin lepas sama 2 atasnya. Oke, karena kalau kita langsung kita boleh nggak loncat langsung ke Bani Umayyah. Oke, maka nggak bisa, kita nggak bisa melupakan 2-nya, karena 2 ini faktor utama dalam sejarah selanjutnya. Iya, Pasti. Zaman Nabi Muhammad, tadi pertanyaan gimana? Di Bani Umayyah gimana pertanyaannya? Bani Umayyah maksudnya gimana? Pertanyaannya Azan gimana? Pertanyaannya itu gimana, hubungannya dengan pendidikan, gimana perkembangannya itu Ustaz. Ya, Masya Allah. Di Bani Umayyah intinya di dalam agama kita, agama Islam itu sangat ihtimam kathirun jiddan, saya tambah jiddan ya. Ihtimam itu maksudnya sangat memperhatikan ya. Sangat perhatian banget sama namanya pendidikan atau tentang ilmu. Kok bisa Ustaz? Dari zaman Nabi Muhammad. Dari zaman Muhammad keilmuan sudah sangat Luas. Diperhatikan sekali. Dengan adanya apa? Dengan adanya Nabi Muhammad sebagai figur untuk mengajarkan sahabat-sahabatnya agama Islam. Sangat perhatian sekali. Di zaman Khulafaur Rasyidin lebih luas. Lebih luas lagi. Nah, makanya kalau saya bagi bahwasanya untuk peradaban Islam atau peradaban pendidikan di dalam agama Islam itu kita bagi di abad pertama itu namanya tahun taksis. Tahun apa? Taksis. Apa itu? Taksis itu pondasi awal. Iya. Penciptaan taksis. Ya. Nah, asas. Tahun asasnya di tahun pertama. Tahun kedua tahun pengembangan ya. pengembangan. Tahun ketiga tahun Modifikasi. modifikasi. Tahun keempat tahunnya perluasan. Keilmuan seperti itu mengikuti yang tadi kita sebut 6 itu mengikuti tahun pertama, tahun kedua itu namanya tahun taksis. Jadi di masanya Nabi Muhammad sama di masanya Umayyah. Bukan. Khulafaur Rasyidin ini taksis. Namanya taksis ya. Saat itu kan Islam kan masih belum luas banget ya. Ya, salah satu mempengaruhi itu geografi perluasan Islam, karena masih di daratan Timur Tengah kalau kita lihat ya. Iya. Itu di akhir zaman Khalifah Ali itu baru masuk ke daerah Baghdad. Belum Mesir udah masuk, tapi belum kalau zaman sekarang belum masuk ke Libya, belum masuk ke Maroko. Pasti Belum masuk ke Spanyol. Kalau Hisbania, kalau kita nyebutnya Hisbania ya. Ini, kalau ini Spanyol ya, bahasanya Spanyol. Belum masuk ke Spanyol. Spanyol masuk kapan? Yang 3. Waktu ini bukan Umayyah 2 kan yang Ya, versi keduanya. Jadi ada 2 fase. Nanti di Abbasiyah itu ada 3 fase. Karena bahkan 4 fase di Abbasiyah. Fase pertama tuh masih di ini kan karena kita akan bahas Abbasiyah. Nanti kita lebih detail di Abbasiyah. Ayo balik ke Umayyah. Nah, di Umayyah gimana Ustaz? Nah, karena melihat 2 kakaknya, kita nyebut kakak sejarah ya, kakaknya zaman Nabi Muhammad sama para sahabat, para Khulafaur Rasyidin ini sangat memperhatikan tentang ilmu. Di zamannya Umayyah pun sangat memperhatikan ilmu. Terkhusus, kenapa terkhusus? Terkhusus di sini sudah masuk ilmu-ilmu dari luar. Itu Abbasiyah kan? Nanti dikembangkannya di Abbasiyah. Oke, tapi awal ilmu masuk itu di Bani Umayyah. Kenapa Bani Umayyah masuk ilmu-ilmu tersebut? Karena di Bani Umayyah sudah mulai perluasan. Yang tadi kekuasaan. Ya, yang Aja sebutkan bisa sampai ke Spanyol, bahkan kalau ini udah sampai ke Romania atau Itali kita nyebutnya sekarang. Nah, itu udah sangat luas, Turki. Terus kalau ke daratan ke arah timur itu udah masuk ke Afghanistan, Pakistan. Nah, maka di situ keilmuan Islam sangat luas sekali. Iya, sangat luas. Puncaknya itu ada di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu di masa-masa puncaknya Umayyah ya Ustaz? Umayyah. Dan itu kelembagaannya kayak ada kota, ada masjid gitu kan, apalagi yang perpustakaan.
Dan kalau berdasarkan jurnal Ustaz yang Anda baca itu pendidikan itu ternyata ada dibagi dua, pendidikan khusus sama pendidikan umum. Ya kayak di Ya itu zaman dulu masih seperti itu. Oh gitu. Kenapa? Karena Islam pada saat itu, karena kalau ini kita belum bahas geopolitiknya ya. Geopolitik Islam pada transisi dari masa Khalifah Rasyidin ke masa Bani Umayyah itu sangat, kalau kita bisa katakan istighfar. Otoriter ya. Ya, karena sejatinya pada transisi yang akan meneruskan khalifah setelah Ali bin Abi Thalib wafat, itu sejatinya kamu tahu siapa? Khalifahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sebenarnya ada dua. Oh gitu. Kalau menurut buku Tarikh Islam punya Dr. Mahmud Atusi, itu mengatakan bahwasanya diceritakan pada saat itu ketika wafatnya Ali, kita umat Islam, kecuali Khawarij lah, Khawarij sudah keluar, sudah keluar dari ini pada saat itu. Umat Islam pada saat itu tuh sudah menentukan pemimpin yang ada di Madinah, atau kita nyebutnya ahlu apa namanya, ahlu Yasrib, itu sudah menentukan khalifahnya Hasan, anaknya Ali. Sedangkan yang di Kufah, yang di Baghdad, yang kita kenal Baghdad, di Baghdad sudah menentukan bahwasanya khalifahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya ada dua kubu dong di zaman transisi tersebut. Akhirnya apa namanya, Hasan mengalah, akhirnya Muawiyah naik kepemimpinannya. Dan kota Islam yang sebelumnya di Madinah pusatnya dipindah ke Baghdad. Baghdad itu di mana ya? Baghdad tuh sekarang dia masuknya kalau dulu kan luas ya, daratan Syam kita nyebutnya. Daratan Syam itu berarti Suriah, Baghdad sama Irak. Suriah, Irak, Irak. Oh gitu, jadi maksudnya Baghdad itu belum ada Iran sama belum ada. Belum ada ya itu. Itu masih Iya, baiklah. Terus apa namanya, ilmuwan apa aja yang berkontribusi terhadap pendidikan masa Umayyah? Oke, kalau secara keilmuannya yang tadi kamu aja katakan, bosnya di zaman Umayyah itu masih ada ini. Kecil ya masih. Kalau dikatakan circle-circlean ya. Circle kalau dulu circle kerajaan sama circle rakyat biasa. Oh. Ya kan tadi kalau secara bahasa halusnya kita nyebut ada takhusus yang kelas khusus, jadi kerajaan. Jadi apa namanya, anak-anak dari keluarga bangsawan kelasnya di takhusus. Sedangkan yang kalau yang rakyat biasa di kelas yang umum. Iya pasti. Yang rakyat jelata dikasihnya umum. Khalifahnya dikasih pendidikan khusus. Nah seperti itu. Kenapa? Karena mereka masih memikirkan bahwasanya khalifah setelah saya itu keturunan saya. Oh. Dan itulah penyebab Bani Umayyah runtuh. Karena keturunannya pada berebutan tahta. Tapi itu otoriter ya. Iya, sangat otoriter pasti. Oh iya, tapi tetap memperhatikan pendidikan ya. Tentu, walaupun tidak seluas yang kita kenal waktu zaman Bani Abbasiyah, karena Bani Abbasiyah itu udah perluasan. Setelah Umayyah ini mana transisi dari Umayyah ke Abbasiyah? Apakah berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan? Apakah menurun atau meningkat? Kalau pengaruh tentu mempengaruhi. Iya, mempengaruhi. Tentu mempengaruhi. Contohnya tidak usah jauh-jauh di Indonesia. Ketika pemimpin A diganti sama pemimpin B, secara dunia pendidikan terpengaruh atau tidak? Pengaruh. Yang mohon maaf kalau kita lihat di sebelum ini kurikulum 2013. Ganti ke kurikulum Merdeka. Nah, itu kan transisinya sangat terasa. Ya pasti kalau ditanyakan ada pengaruh nggak saat ketika turunnya Umayyah ganti ke Abbasiyah, sangat terpengaruh. Akan tetapi tidak ada kemunduran. Tidak ada kemunduran. Oh iya. Tapi secara keilmuan tidak mundur. Oh iya, maksudnya pendidikannya ya. Iya, tapi perlu saya garis bawahi tadi saya lupa, di zaman Umayyah itu muncul 4 ulama mazhab besar gitu. Oh itu ya di masa Abbasiyah itu ya? Itu di Umayyah tuh. Oh itu dari Umayyah dulu ya. Abbasiyah. Abbasiyah di akhir, di awal Abbasiyah itu masih zamannya mazhab Hambali. Berarti Imam Malik itu masuknya di Umayyah. Imam Abu Hanifah
Imam Maliki, Imam Syafi'i itu masuk di Umayyah. Oh, Umayyah. Sedangkan yang terakhir itu Hanafi ya? Hambali. Yang terakhir Hambali. Oh, Hambali. Hambali di awal Abbasi. Oke, baiklah. Oke, bisa, Ustaz bisa gambarkan ke masa pendidikan Islam di masa itu? Masya Allah, kalau di Itu, Abbasiyah, ya. Abbasiyah ini luar biasa sekali karena Abbasiyah lumayan panjang Oh iya, masa pasti. ininya. Intinya Intinya sebenarnya kalau tercatat di dalam sejarah Abbasiyah itu mulainya di abad keempat sampai abad ke-12. Oke, tapi sejatinya dari abad kedua jadi sudah ada ini ya, udah ada transisi untuk mau ke Abbasiyah dari Umayyah. Nah, oke. Maka kalau dikatakan gambaran secara ilmu agama dulu ya, secara ilmu agama di situ udah mulai perluasan ilmu agama, sejarah, jalur fikihnya yang tadi 4 mazhab itu semakin luas. Dan disitulah dimulai tadwinu tadawin. Nah, tadwinu itu tadwinul kutub, pembukuan buku-buku per mazhab. Di mazhab di zaman Abbasi. Nah, kalau kamu kenal yang buku-buku Islam zaman sekarang, itu rujukannya ke zaman tersebut, buku-buku tersebut. Karena di tadwin ya, dibukukannya pada zaman tersebut. Ini secara Islam ya, secara terperinci, bukan terperinci. Ini masih umum sekali saudara. Tapi kita ambil dari situ. Karena kalau hadis masanya di zaman Umayyah, hadis Al-Quran di zaman Khalifah Rasyidin. Kalau hadis di zaman hadisnya di zaman Umayyah dengan adanya Imam Bukhari. Oh, Abu Hurairah. Imam Bukhari. Perawinya kan dari Abu Hurairah. Iya. Tapi Imam Bukhari itu ada di zaman Umayyah. Gitu. Kalau Muslim? Imam Muslim sama. Imam Muslim, Imam Bukhari itu zaman Umayyah. Kebayang ya perjuangan pencarian hadisnya itu. Nah itu makanya Islam udah ada ini ya. Ternyata saya bilang kan taksis, pengembangan, perluasan. Nah diluaskanlah di zaman Abbasiyah. Oh gitu. Dalam sejarah itu ada yang mengatakan bahwa Abbasiyah itu mulai terbuka dengan pendidikan dari Eropa yang Yunani kuno Islam. Nah itu terpengaruh sama apa? Geografi lagi. Karena Islam sudah mulai menguasai daratan Afrika, sudah menguasai daratan Eropa, sudah masuk ke daratan Asia Tengah. Akhirnya Islam masuklah ilmu-ilmu baru. Contoh secara keilmuan yang sering kita kenal ini ya, Khwarizmi ya. Ilmu tentang falakiyah. Ya falakiyah. Kalau paling terkenal falakiyah, perbintangan. Terus falaki, terus Ibnu Sina. Filsafat juga. Ilmu Sina, semuanya filsafat. Semuanya filsafat mereka. Semuanya itu filsuf semuanya. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Terus Ibnu Sina. Apa terkenal lagi? Kedokteran. Terus apa lagi? Al-Kindi. Pernah kali? Al-Kindi itu ilmu filsafat. Oh, ilmu filsafat. Pokoknya Imam Al-Ghazali ya yang paling terkenal itu. Imam Al-Ghazali yang udah termodern sekarang. Oh iya. Itu fase keempatnya Abbasi. Oh gitu. Ilmunya dari Abbasi. Ya, kalau yang paling gurunya itu atau gurunya itu Al-Kindi. Ilmu filsafatnya. Kira-kira Baitul Hikmah ada nggak sih Ustaz? Ya Pak, ya kalau kita bahas bukan Baitul Hikmah, kalau dulu tuh kalau di zaman Umayyah ada 2 madrasah besar, Madrasatul Hadis sama Madrasatul Al-Ra'i. Oke, kalau di zaman Abbasi yaitu dengan madrasah apa tadi namanya? Zaman madrasahnya. Ya kalau tadi kamu nanya Belum tahu. madrasahnya tadi Sekolah. Bukan. Tadi kamu bertanya tentang apa? Kamu nanya tadi tentang Ya, madrasahnya di Abbasi itu kan Ustaz. Iya, apa tadi kamu nyebutnya? Baitul Hikmah. Madrasah kalau nyebutnya Baitul Hikmah sebenarnya ya. Tapi kalau secara dunia pendidikannya sebenarnya Madrasatul Hikmah. Itu kan di zamannya Harun Ar-Rasyid ya Ustaz. Ya, karena di zaman Abbasi itu yang terkenal puncaknya kalau di Umayyah puncaknya tadi Umar bin Abdul Aziz, kalau di Abbasiyah puncaknya di Harun Al-Rasyid, diikuti sama selanjutnya yaitu Oke, baiklah. Nah, ini kita udah bahas
Andalusia dan Sisilia itu gimana Ustaz? Kita bahas dulu yang penaklukan Andalusia Ustaz, apakah itu masih Ya kalau benar-benar kita pasti ingat selalu ya. Torik Binziar bukan? Karena Torik Binziar itu ceritanya sangat terkenal sekali, suatu apa ya sebenarnya narator ya, pemimpin narator yang bisa membangkitkan semangat pasukannya yang sudah putus asa melihat pasukan Isbania pada saat itu yang udah dihadapkan tembok Spanyol tersebut. Akhirnya dengan narasinya beliau al-bahru wara'akum wal adu amamakum. Lautan belakang kalian dan ada sih yang pelajaran Mahfud tadi. kan pasti apa? Dan musuh di depan kalian. Iya. Kalian milih kabur dan sengsara atau maju dengan penuh kehormatan. Akhirnya pas semuanya membawa pas masalah itu kan. Akhirnya diserbulah Khalid bin Walid memimpin menyerbu pembebasan itu ya. Asbania atau kita sekarang sekarang dengan Spanyol. Nah disitulah mulai perkembangan Islam lebih luas lagi dengan peradaban yang ada di Spanyol bercampur sama Islam. Gitu. Pendidikan gimana? Yang di Cordoba ya? Ya di Cordoba. Sampai sekarang pun Cordoba pun terkenal kan? Kamu kenal Cordoba? Nah. Oh iya. Saya sering lihat itu Al-Quran yang mereknya Cordoba. Bener kan Ustaz? Iya benar. Ini apa sih yang dipelajarin dari Cordoba? Kenapa sih di Cordoba itu sebagai pusat pendidikan di masa itu? Karena kenapa Cordoba jadi pusat pendidikan di masa itu? Karena dua arus kita coba ya. Dua arus itu langsung ketemu. Pemikiran barat dan pemikiran orang timur masuk. Jadi menjembatani itu ya? Ya, jadi Cordoba pada situ menjembatani. Bedanya kalau zaman sekarang sama zaman dulu, kalau zaman dulu ketika ada dua pikiran yang berbeda, kan ada dua pikiran berbeda, barat sama timur. Cordoba sebagai penengah dan mencari solusi. Oke, akhirnya Cordoba meningkat. Oh ternyata bisa ya ilmu kedokteran dimasukkan ke ilmu agama. Oh ternyata bisa ya agama dimasukkan mengikuti ilmu ini. Oh ternyata ini itu Cordoba. Tapi kalau zaman sekarang ketika ada satu pikiran dan satu pikiran terus ada yang mau menengahi, apa yang terjadi? Dua-duanya milih saya yang paling benar, saya yang paling benar kalau zaman sekarang. Iya paham. Jadi apa namanya? Sedangkan Sisilia gimana Ustaz? Tahu Sisilia itu kan di Italia. Anak baru tahu loh kalau sebenarnya Sisilia itu anak baru tahunya tuh Andalusia, Umayyah, Abbasiyah. Yang Sisilia itu baru tahu loh Ustaz. Jadi gimana perkembangannya? Sisilia itu sebenarnya Italia itu sudah ada dari zaman Umayyah. Oh, dari zaman Umayyah. Ya, karena Umayyah itu menguasai utara ya. Kalau atas utara, utaranya Eropa, utaranya Afrika, Mesir, terus Maroko, Libya, nah itu utaranya Afrika. Sedangkan kalau Eropa yang udah dikuasai di zaman Umayyah itu Spanyol, Sisilia. kalau kita nyebut Sisilia ya, kalau ini kalau Granada itu daerah Italia sebenarnya. Oh iya. Italia, ya kita nyebutnya Italia ya, Spanyol, Italia, Turki. Kalau zaman Umayyah, kalau kita nyebut zaman sekarang. Maka kalau dikatakan, Ustaz, emang Sisilia di Italia itu apa namanya? Di Italia itu ada perkembangan Islam ada. Tapi masalahnya setelah transisi perubahan tersebut memang di zaman Sisilia waktu zaman Abbasi itu naik. Tapi setelah itu diakuisisi. Keilmuan yang ada di Sisilia diakuisisi oleh sejarah barat. Oh iya. Sehingga sekarang kamu tidak merasakan bahwasanya Italia itu ada negara Islamnya. Padahal dulu ada. Italia itu dikuasai oleh negara Islam. Maksudnya dikuasai di kedaulatan Umayyah Abbasiyah. Kasian banget itu sejarahnya di Eropa akhirnya jadi kayak hilang gitu. Padahal yang apa namanya ada bekas-bekas peninggalan ya Ustaz, yang gereja itu apa namanya ada bentuk kubahnya ya Ustaz. Ternyata itu masa lalunya, oh ini masjid loh, ya kan. Udah diubah jadi gereja. Karena itu jahatnya sejarah dunia. Kenapa saya bilang sejarah dunia? Karena kita dipaksa sekarang ini itu memahami bahwasanya negara Eropa
yang masuk Islamnya itu dari Turki Dari saja. Turki Nah, saja. Oh itu sisanya. bukan. Jadi sejarah dunia sekarang memahami bahwasanya negara Eropa yang Islam itu cuma Turki saja. Oh Turki aja. Nah, Bisa ya. sedangkan Sisilia atau Italia kita bilang, Italia, Spanyol itu masa peradaban Bani Abbasiyah sangat kuat sekali di situ. Pasti. Masya Allah banget ya. Nah, itulah jahatnya sejarah kalau ini. Iya, jadi itu momen-momennya itu penyembatannya ya, gitu kan. Dan kedokteran itu masih mengakui yang di Barat, khususnya di Barat itu masih mengakui ilmu kedokteran itu dari Ibnu Sina, itu kan. Padahal nama Latinnya itu namanya Averroes ya. Ya, Averroes. Averroes itu kan ya Ibnu Rus ya. Siapa ya ibu saya lupa. Kalau dari Ya nanti kita lihat ya di Google ya. cari di Google ya guys. Oke, sekarang gimana apa namanya Patani khususnya di Thailand kita baru tahu nih ya guys, ini Patani itu ternyata dominan Islam ya Ustaz itu. Bukan dominan Islam lagi, habis seluruhnya Islam. Kalau bagi Muhammad Al-Fatani. Al-Fatani, nah Ya, kalau ya. bagi kita yang kuliah di Timur Tengah, Ya. terus kayak saya di Mesir itu sudah tidak asing lagi dengan sebutan Fatani. Karena kita banyak teman-teman Thailand yang datang belajar ke Mesir itu dari Fatani. Bahkan mereka tidak mau disebut dengan Thailand. Benar, mereka tidak mau disebut Thailandi. Nggak mau disebut orang Thailand. Mereka tuh Fatani. Oh gitu, nggak mau disebut Thailand, kenapa ya Ustaz? Karena secara kultur saja udah berbeda, secara bahasa berbeda. Orang Fatani ini minim sekali bisa menguasai bahasa Thailand yang ya. Itu kebanyakan Melayu ya? Nah, karena Fatani ini masih rukun Melayu sama kita. Oh pantas ya, di sekolah kita banyak yang begitu. Nah, makanya kalau di beberapa lembaga di Indonesia Iya. ada nih Ada dari Thailand kok. ada dari Thailand. Bangsa Indonesia. Thailand, wah dari Thailand kita nyangkanya dia sorika, katanya bahasa Melayu. Nah itu orang Fatani. Oh itu, baru tahu loh Ustaz. Itu luar biasa orang Fatani. Iya luar biasa ya. Itu kan apa namanya Thailand itu terkenal ya dengan kebijakan yang unik ya Ustaz itu. Dan gimana apa namanya pendidikan di Patani itu ternyata ada yang namanya surau itu Ustaz itu. Dan gimana menurut Ustaz peran pesantren yang di Patani? Kalau masalah kayak dunia pendidikan atau politik atau keagamaan, kalau kita ketahui bahwasanya Thailand kan paling kuatnya di agama. Agamanya apa Thailand? Agamanya. Nah, agama Thailand paling banyak mayoritas agama. Dominan Melayu. Yang Thailand. Thailand dominan agamanya apa? Dominan agamanya Buddha. Buddha. Tetap Buddha ini tidak akan lepas dengan Thailand. Oke, maka tadi saya sebut orang Fatani nggak mau disebut orang Thailand karena lebih kuat dengan Budaismenya. Iya, Nah, sedangkan Fatani ini akhirnya seperti pengen memisahkan diri dari Thailand, tapi dia masih bagian dari Thailand karena Fatani ini di Thailand Selatan kalau kita tahu ya. Di daerah selatan. Kenapa Fatani itu masih terus eksis sampai sekarang? Karena adanya sejarah yang dulu. Nah, ini kita bahas sejarah kan. Nah, kenapa tadi Muhammad Al-Fatani ya? Muhammad Al-Fatani bisa menyebarkan Islam di situ karena balik lagi ke sejarah peradaban Islam di Indonesia atau di rumpun Melayu, yaitu ada di zaman permulaan Samudra Pasai yang ada di Aceh. Itu fungsinya di sejarah. Nah, di sejarahnya itu akhirnya makanya perkembangan Islam kalau kamu jalan-jalan sekali-kali ke Afrika ke Thailand Selatan itu sama aja 11-12 sama di Indonesia. Iya betul. Pondok pesantren banyak, masjid banyak, orang kamu ke pasar ngeliat orang pakai kerudung seperti kamu ini banyak semuanya di Jakarta. Udah kayak bukan di Thailand tapi kayak seperti di Malaysia jatuhnya karena mereka bahasanya cakapnya Melayu. Iya betul. Oh sebenarnya orang Patani itu belum benar-benar fasih Thailand ya? Minoritas yang bisa bahasa Thailand. Oh minoritasnya aja. Umumnya berbahasa Melayu. Oh gitu. Jadi Patani itu masih di bagian Thailand ya? Gitu. Masih. Walaupun secara ya pasti karena geopolitiknya dulu nge-crash antara Buddha sama keyakinan Islam, akhirnya yang
apa namanya, yang Thailand ini kita bahas sejarah kelamin sebenarnya. Yang Thailand ini tidak mengakui Fatani dan Fataninya tidak mengakui Thailandnya secara bahasa. Ini diceritakan sama teman-teman saya yang ada di Thailand, karena saya beberapa teman itu di Mesir ada orang Fatani. Wah, mereka baik sekali sama kita. Masya Allah, lebih bahkan kalau dikatakan lebih dekat dengan mereka orang Fatani, karena orang Fatani itu ketemu kita di jalan itu pasti mau ya. Kalau saya di Mesir kan dipanggil Nur, hei Nur, ayo mampir ke rumah. Gitu. Jadi Fatani itu kok bisa ya nggak bisa menyebut Thailand gitu kan, dan Thailand juga nggak menyebut Itu karena dasar rekaman pemerintah ya. geopolitiknya yang berlawanan antara keyakinan Buddha, keyakinan sama. Tapi Masya Allah banget bisa megang teguh Islam ya, hebat banget dia Fatani. Karena masih Fatani nggak berani ngusik Thailand, dan Thailand nggak berani ngusik Fatani karena apa? Karena masih ada Masih ada apa? hak asasi manusia. Makanya sampai sekarang Fatani masih dianggap bagian dari negara Thailand. Oh iya, Masya Allah, luar biasa. Oke, sekarang kita masuk sesi pertanyaan nih. Penasaran? Ini hanya satu pertanyaan yang benar-benar luar biasa ya. Spesial. Ya, sangat spesial. Oke. Nah, sebentar ya Ustaz. Jadi pertanyaannya ini unik banget Ustaz. Pertanyaannya ini adalah, sekolah Islam di Indonesia kok itu banyak dan beragam. Kira-kira apa yang bisa dilakukan agar terbuka kemungkinan kita bisa mengulang kemajuan dan perkembangan sejarah pendidikan Islam yang pernah dialami berabad-abad lalu? Gimana Ustaz? Oke. Kalau apa yang bisa dilakukan? Kalau pertanyaan kan apa yang kita harus lakukan? Yang kita lakukan pasti harus mengulang tentang sejarah yang dulu. Pertama, kita melihat sejarah di Abbasiyah kenapa berkembang, sejarah di Umayyah kenapa berkembang pendidikan Islamnya. Tapi kalau saya nyatakan bahwasanya zaman sekarang Islam tidak berkembang, salah. Karena Islam sekarang udah sangat berkembang. Buktinya apa? Kalau kita kan tahu bahwasanya Islam itu agama yang sesuai di mana saja, yang sesuai dengan zamannya ya. Zamannya sesuai, tempatnya dia bisa menyesuaikan, dan semuanya bisa menyesuaikan. Kalau dikatakan Islam tidak berkembang di zaman sekarang, maka Islam gagal. Agama Islam gagal. Gitu. Karena asal agama Islam sudah mengakui saya ini bisa menyesuaikan di beda zaman, beda tempat, beda daerah, beda lingkungan, udah bisa menyesuaikan agama Islam di situ. Dengan adanya hukum-hukum Islam yang sudah mengaturnya itu. Di dalam fikih-fikihnya udah diatur semuanya. Dan masih relevan ya. Nah, masih sangat relevan sekali. Maka kalau zaman sekarang dikatakan tidak, bahkan kalau saya katakan bahwa zaman sekarang udah zaman lebih perluasan lagi, atau kalau di bahasa bukunya itu takrirat. Takrirat itu revisi. Perevisian dari sejarah perkembangan sebelumnya. Jadi yang kita harus lakukan itu kita mengambil rujukan, kemudian disesuaikan dengan zamannya ya Ustaz. Karena kan teknologi sini udah berkembangnya, namanya AI gitu kan. Jadi kita bagaimana sikap kita terhadap teknologi, gimana kita bisa memegang teguh, gimana dengan versi antum untuk menghadapi teknologi. Kalau saya sendiri kalau menghadapi teknologi ya harus pintar-pintar ya. Manfaatkan. Kalau dulu itu belajar untuk mengetahui sejarah susah, belajar ilmu susah. Contoh kayak kita mau pelajari buku A, kita harus nyari bukunya dulu. Kalau yang sekarang, buku judul apa ya? Nah, tinggal tulis di Google, cari bukunya udah ada. Nah, maka manfaatkan teknologi sekarang untuk belajar, untuk mengetahui apa yang dulu, dan adanya teknologi ini untuk mempermudah kita, bukan membuat kita semakin malas. Betul, ada negatifnya juga ya. Luar biasa. Oke, Masya Allah. Itu dia pembahasan kita tentang sejarah perkembangan pendidikan di berbagai wilayah, dimulai dari Bani Umayyah sampai sampai Fatani ya. Kita bisa tahu melihat betapa pentingnya mengetahui sejarah pendidikan. Oke. Jadi dalam perkembangan peradaban Islam dan bagaimana warisan keilmuan itu masih relevan, betul kan Ustaz? Masih relevan khususnya
fikih, mantik dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Oke, terima kasih banyak Ustaz atas diskusinya dan sudah menyempatkan waktu untuk berbagi wawasan hari ini. Nah, syukur Ustaz. Oke. Assalamualaikum. Halo ya. Terima kasih sudah menikmati video kita ya pemirsa, dan tolong like, subscribe, and comment. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah belum sih? Udah, belum. Oh udah ya ini.